Kamu sadari wujud yang diwujudkan. Sesungguhnya nama yang diberi nama, sifat yang diberi sifat. Maka nyatalah sesungguhnya fi'il nur af'al dalang pada seluruh manusia. Anggaplah kita sempitkan bukan seluruh makhluk, sama seluruh makhluk, tapi kita sempitkan karena yang jadi khalifah kita. Yang jadi khalifah itu kita. Maka disebut khalifatullah, pengganti. Tuh. Khalifah itu ada kata khalafah, pengganti. Manifestasi, wayang. Maka itulah wayang. Wayang itu dari bayang. Wayang itu dari bayang. Karena makhluk ini adalah bayang. Wayang. Dari semua. Ini yang harus kamu pahami dulu. Maka dia menyuruh kita kembali. Tadi semua. Maka pada saat dalang itu ingin terlihat tampan, gagah, jago panah, dia terjali pada Arjuna. Arjuna itu adalah dia. Paham itu. Ya. Maka untuk menyempurnakan kesempurnaannya, gak cukup dengan Arjuna. Maka dia pun tajali menjadi Bima, gagah, besar, jago gada. Dia dalang juga. Tajali dalang, af'al dalang, asma dalang, semua. Terus lagi muncul Yudhistira, tokoh. Dia semua. Jadi pada saat dia juga supaya kehidupan ini adalah berwarna. Supaya kehidupan ini indah. Supaya kehidupan ini nggak tegang. Karena ini kan laibah, permainan. Main itu harus bahagia. Maka dia ciptakan contoh yang buat kamu tertawa. Cepot, gareng, tadi semua. Kalau di Jawa itu bagong, petruk, tadi semua. Dawala. Dia pada saat tadi sifat kesempurnaannya, pada lucunya. Maka kata Abah, seluruh sifat ini sifat dia. Tidak ada makhluk yang punya sifat. Ingat itu. Maka disinilah tugas kita adalah mengembalikan. La yamliku li nafsi. Tidak ada yang memiliki jiwa ini. Dorro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Tapi demikian pula, karena dia itu juga adalah Jalal dan Qahar. Dia bikin rahwana dalam itu. Untuk dia berkisah tentang dia ad-dorru yang memberikan darurat. Al-muntakimu, al-mudillu yang menjatuhkan. Karena itulah dari Asmaul Husna itu ada 3 asma yang dipakai oleh alam kegelapan. Disebutlah iblis, disebutlah setan, disebutlah jin. Atau dalam pewayangan disebutlah rahwana. Hanoman atau apapun sama yang buta dan lain sebagainya. Dia semuanya. Karena tiada fi'il kepada mereka itu kecuali fi'il dalang. Tiada asma pada mereka itu kecuali asma dalang. Inilah kisah dia dari awal. Maka sungguh lucu orang-orang makhluk sekarang ini. Menggibah Tuhannya. Menggibah dalang. Tentang surga. Tentang neraka. Tentang barjah, tentang syirat, tentang lain sebagainya. Tahu apa lu kata dalang? Ini kisah gua dari semua. Adapun orang-orang wayang-wayang yang tadi tidak sudah menjadi Muhammad, dia akan bahagia surga di dunia ini. Kalau tidak, Abu Jahal akan sengsara. Itulah surga dan neraka. Jadi surga dan neraka itu bukan tujuan. Perjalanan kamu kembali kepada dalang. Yang sejalan dengan kelembutannya, kebaikan, kau akan diberikan nyaman. Pada jamal, pada kamalnya. Tapi yang tidak sejalan, ya siap-siap. Kamu berada pada sifat jalal dan koharnya. Pada kekasarannya. Pada kekurangannya. Bukan pada kenyang, pada lapar. Bukan pada cantik, bukan pada jelek. Bukan pada hidup, tapi pada mati. Bukan pada cahaya, tapi pada kegelapan. Maka kisah dalang ini dalam Al-Quran berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumat ila nur. Dan Allah lah, dan dalang lah yang membawa kamu dari kegelapan menuju cahaya. Tapi orang-orang yang pengikut Abu Jahal, waladina kafaru, siapapun kamu yang tertutup, Abu Jahal, jahil pada dirimu karena kamu tidak kenal pada dirimu, hanya jahil pada Tuhanmu.
Jahilah. Walaupun kamu sholatnya sampai bejat kepalamu. Walaupun kau pergi ke Palestina, kemanapun. Kata Abah, selama kau tidak bersama Allah, maka kau adalah Abu Jahal. Dari semua. Kaulah rahwana itu. Kaulah iblis itu. Ngomongin Adam, kitalah iblisnya. Kalau begitu. Ngomongin Ibrahim, kitalah Namrudnya. Ngomongin Yusuf, kamulah yang terjebak pada ikan, pada penjara tubuhmu itu, bangkai itu. Karena kamu harus terti, ada bagian yang diciptakan casing tubuhmu, ada bagian yang ditiupkan. Maka kamu harus mengerti. Nah, disitulah supaya kamu dapat dua-duanya, jadikan ruhmu Abdullah dan jadikan tubuhmu Aminah. Maka itulah sifat bagi Rasul itu Aminah, amanah, sidik, tabligh, patona. Harus cerdas. Tadi Abah menyaksikan dari Ikhwan-Ikhwan ini, gak patona. Sehingga pada saat melakukan sesuatu kelihatan Abu Jahalnya. Walaupun kelihatannya geraknya dalam kebaikan. Tetapi selama penggeraknya, muhariknya dirinya, Abu Jahal. Dalam hal yang simpel saja bisa kelihatan orang sukses, bahagia dan celaka itu. Dalam pola pikirnya. Karena dia adalah tidak cerdas. Itu kan tadi. Itulah kenapa wajib bagi Rasul itu patona. Tabligh. Aminah. Amanah. Tadi. Makanya disinilah orang yang mau kembali kepada Allah itu bukan sholat. Bukan puasa. Bukan dzikir. Bukan apapun. Bukan riyadhah. Yang bisa kembali pada Allah itu oleh Allah. Maka tugas kamu itu adalah mengkosongkan. Nah, tinggal bagaimana kita menjadi hamba supaya kosong. Supaya jadi Muhammad. Kalau bukan Muhammad. Inilah persoalan. Jadi sahabat, kisah wayang itu memang. Di dalam kisah wayang diperlihatkan. Misalnya wayang orang. Dalangnya itu ya ngopi, apa, semua. Karena ini kehidupan dalang. Dia sendiri. Kanallahu ala syayyamah. Wahuala ana ma'alahikan. Di sisi Tuhan. Di sisi dalang. Tidak ada kita semua ini. Maka itulah untuk bersatu dengan dia. Kesadarannya tersambung dengan dia. Terkoneksi dengan dia. Hudur bersama dia. Supaya kamu nyala. Ini orang sholat isyraq, tapi nggak nyala-nyala. Semua. Allahu Akbar. Karena kamu tidak mengerti konsep tauhid dari awal. Tadi semua. Ya. Ini semua juga dari awal. Pada saat dia berkata, hal ata alal insani hinum minadari lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa. Insan itu belum disebut apa-apa. Karena tidak ada. Kosong. Kosong. Dan dia ingin dikenali. Itu tadi. Allahu nurus samawat. Tajalilah dia menjadi. Supaya dia dikenali. Jadilah dia cahaya. Cahaya yang menjadi energi. Energi yang hanya wujud di alam afal menjadi materi. Nah, materi-materi inilah yang akhirnya tadi jahil menjadi Abu Jahal. Tidak mengerti. Dari semua. Ya. Sahabat. Sesungguhnya dari awal pun dia ingin dikenali. Maka. Dan kemudian setelah semuanya adalah didohirkan. Tadi, segala yang kodim tadi sudah menjadi wujud. Maka itulah ada istilah tauhid adalah ada kodim, ada muhaddas, ada kodim yang awal, kemudian ada yang baru. Yakini kalau kamu sudah melihatnya, yang baru inilah yang kodim. Maka tugas para wayang-wayang tadi mengembalikan amanah. Menjadi aminah. Tetapi tidak bisa tubuhmu adalah mengembalikan amanah itu selama kamu yang ada. Maka seluruh penghalang. Kata apa? Dalang ingin kita di dunia ini bahagia sebenarnya. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah itu. Hei, wayang-wayang, kata dalang. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Jadikanlah jannah. Tapi jannah itu harus bersama dalang.
Karena jannah itu dalam, maka tadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat, itu dalang dulu. Kembali pada dulung dulu. Innalillah wa inna ilahi roji'un dulu. Tabayat tubuh taubatan dulu. Tapi tidak mungkin tabayat tubuh taubatan sebelum kamu wahada yuwahidu tauhidan. Mengembalikan semuanya pada fi'il dalang, asma dalang, sifat dalang. Berburlah kamu pada dia. Maka berjalanlah kepada Allah dengan Allah, oleh Allah, bersama Allah. Karena hanya itu yang bisa jalan. Maka Allah sudah mengatakan, ud'u ila sabil. Inilah hanya jalanku. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Hanya inilah satu-satunya jalanku. Bukan tahajud, bukan duha, bukan apa semua. Maka itulah kenapa isi Al-Quran mengajak kamu sedekah, iman sedekah, takwa sedekah. Semuanya. Khusus sedekah, hijrah sedekah. Iman sempurna lan tanalul bir. Karena kamu sudah menyadari sebenar-benarnya makhluk ini semuanya hanyalah wayang-wayang yang sama dengan dirimu. Itulah oleh fisika sekarang dibuktikan ternyata semuanya lautan foton. Foton itu lautan cahaya yang berbentuk menjadi fermion. Itulah yang menjadi Adam supaya ada identitas. Disebutlah Usman, Mamad, Somad, pohon, batu. Itu hanya identitas. Ingat itu. Maka jangan terjebak pada identitas itu. Maka pada saat ada nama Muhammad, kamu kantongin identitas jadinya. Adam dikantongin jadi sosok, identitas jadinya. Akhirnya terjadi kultus. Akhirnya kamu terjebak. Tidak mengerti permainan dalang itu sendiri. Orang-orang barat sudah bahagia hidupnya. Karena dia sudah mengerti pada, walaupun dia nyebut Allah, tapi dia merasakan Allah. Itulah cukup bagi Allah. Bagi si wayang itu nggak usah nyebut-nyebut dalang, dalang. Tapi kamu nggak kenal dengan dalang. Ada semua. Salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi nggak kenal kamu itu juga pada tubuhnya dalang. Muhammad pada dirimu sendiri. Ada semua. Silakan. Maka pantas hanya sedikit yang bisa mengerti. Ada semua. Ya. Jadi sekali lagi, dalang itu sudah ingin kamu bahagia di sini. Syaratnya adalah sadari. Bukan nyebut-nyebut, sadari, rasakan, buktikan, kembalikan. Makanya innalillah wa inna ilaihi rajiun itu. Karena konsekuensi dalang sudah membuat hukum. Kalau kata dalang, hai wayang, kalau kamu hai Arjuna, kalau kamu yang gagah, yang jago, maka aku tidak ada. Semuanya adalah, maka celakalah kamu. Walaupun kamu gagah, walaupun ganteng, selama kamu tidak kembalikan kepada diriku dalang. Sebenarnya kamu adalah manifestasi kegagahanku. Karena itulah aku Ajij, aku Jabar. Tadi semua. Tadi semua. Tapi aku juga adalah Yudhistira. Tapi aku adalah Raufur Rahim. Ar-Rauf. Al-Afu, At-Tawwab, aku ini jiwa-jiwa pemaaf, jiwa-jiwa penyayang, bijaksana. Nah, itulah aku ciptakan diriku pada Yudhistira supaya kamu mengerti sebetulnya yang bijaksana itu bukan Yudhistira tapi dalang pada wujud Yudhistira. Maka tugas Yudhistira, jangan merasa kamu yang punya kearifan, kebijaksanaan. Itu konsep dari awal. Dia pun ingin tajali. Karena dia ingin sempurna pada segala sifat. Dia buat segala sifat di alam ini. Maka itulah semuanya. Maka dari awal pun. Sebetulnya kita ini pantas bahagia. Dari awal sudah disiapkan untuk bahagia. Tapi sayang manusia merampok. Dari semua. Sampai Allah ingatkan. Ya ayuhal insan. Ma gorroka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melalaikan? Hei wayang-wayang tolol. Apa yang melalaikanmu? Sehingga kamu lupa wujud itu wujudku. Sehingga kamu lupa hidupmu itu hidupku. Sehingga kamu lupa bahwa sesungguhnya yang berkalam itu aku. Yang mendengar itu aku. Segalanya aku. Kenapa kau sekarang klaim akumu itu?
Sehingga kau sengsara di dunia ini. Ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqtu. Dikaitkan alladzi, dan sesungguhnya kalian diciptakan itu, hei wayang-wayang, adalah khalaq. Ingatlah pada saat aku menjadi dirimu dari alam ahdiah sampai ke alam insan. Tapi kenapa di alam insan kamu sekarang petantang petenteng, yang berilmu jadi Barsiso, yang kaya jadi Salabah Korun, yang menjabat jadi Firaun. Kurang apa kata Allah? Aku watil kalau amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Inilah ketidakbahagiaan manusia hari ini. Silakan caramu dan cara Allah. Dari semua, ya. Terjebaklah dengan segelintir kisah orang yang menyebut dirinya ulama. Ulama itu Allah. Kalau kamu terjebak pada sosoknya, dari semua. Yang mengatur tubuhmu misalnya adalah Syafi'i. Adalah dipandang sebagai Syafi'i manusia. Bukan Allah. Maka seluruh apa yang kau pelajari darinya juga sia-sia. Maka hari ini, apa kurang kalian ikuti Syafi'i? Dalam tauhid apa kurang kamu ikutin Ghazali? Tapi kamu pandang Ghazali itu bukan Allah. Maka muncullah. Inilah hari ini Islam sedang tidak bahagia. Sedang sengsara. Jadi jongos. Korban judi online. Miskin. Gelisah. Dan Abah sudah menyaksikan. Hanya sedikit yang sudah kembali pada wujud asal. Karena sudah jadi binatang-binatang yang lupa. Iblis-iblis yang sudah berdasi. Semua. Iblis-iblis sudah bersorban. Yang mengaku dirinya ulama, kiai, buya. Inilah. Kurang apa? Tuhan kasih contoh dalam kehidupan ini. Lewat HP, lewat apa. Karena kullu syai'in babun. Bagi orang yang sudah kesadaran yang terbuka. Segala apapun. Lewat nur af'alnya. Lewat nur asma'nya. Lewat nur sifatnya. Semuanya dia ingin dikenali. Dan dia minta dikembalikan. Dia nggak butuh apa-apa. Cuma ingin kamu bahagia dari awal. Kan pantas kamu bahagia. Layak kamu bahagia. Sebenarnya kalau kamu faham, adanya kamu di dunia dalam wujud manusia saja. Sebenarnya itu sudah ada. Dia maka Allah ingatkan tadi. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabah. Dalam surahku. Maka dia dalam hadis kursi berfirman, wa khalaqal adam ka suratihi. Wa khalaqal adam ka suratur rahman. Rahman adalah tubuhmu. Rahim adalah batinmu. Maka sebelum kamu Rahman dan Rahim. Maka kamu tidak bisa melahirkan Muhammad. Nah itu. Ruhama'u bainahum. Tadi semua. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Walladina ma'ahu. Asyidda'u ala kufar. Muhammad yang ada dirimu itu benci dengan tertutupnya oleh dirimu. Dia tidak suka ditutupi oleh dirimu. Ruhama'u bainahum. Dia mencintai seluruhnya. Hindu, Buddha, semuanya. Ruhama'u bainahum. Ruka'an sujada. Dia selalu ruku dan sujud. Bukan ruku dan sujud tadi. Engkut-engkutan. Ruku dan sujud itu adalah ta'dim. Sami'na wa ata'na. Mengerti wujudmu, wujud yang diwujudkan. Hidupmu, hidup yang dihidupkan. Ilmumu, ilmu yang diberi ilmu. Melihatmu karena basornya. Mendengarmu karena samanya. Itulah ruku dan sujud. Rukaan sujada. Yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Dia hanya mencari ridho Allah. Ruh itu adalah hanya ridho Allah. Maka ruh, di sisi ruh, semuanya hanya Allah, 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 Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwa. Shimahum fi wujuhihim. Tuh. Shimahum. Ada tanda dalam wajah. Karena kamu sudah menjadi wajah Allah sekarang. Min asari sujud. Tapak dari sujudmu itu. Kamu jadi pemaaf. Kamu jadi penyayang. Kamu saling berbagi. Bukan kamu. Silahkan kata Abah jadi Sulaiman. Bahkan kalau perlu jadi Sulaiman. Tapi hada min padir Rabbi.
Ini udah miskin, belangsak, sombong. Ya. Silakan punya mercy. Silakan punya gedung. Kan dari awal disuruh senang kok. Kenapa manusia menjadi tidak senang? Dia sadar, nggak sadar. Allah tidak pernah mencabut apa yang sudah diberikannya pada kita. Allah tidak mencabut janjinya. La tukhliful mi'ad. Tapi kitalah yang menutupi diri kita. Kitalah yang pelan-pelan menjauhkan diri kita. Karena agama tidak lagi indallah, tapi indanas. Agama itu di sisi wayang, bukan di sisi dalam. Tadi semua, ya. Maka inilah sahabatku, belajar dari wayang. Kita akan mengerti wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat. Sampai kembali wahdaniyat bisa. Maka kau sekarang sudah kembali. Karena kamu layak bahagia. Tapi tubuhmu sedang menjadi tubuh binatang. Sehingga tubuh binatang itu tidak pantas berhubungan dengan Allah. Karena kamu harus mengerti. Maka disinilah jadikan tubuhmu aminah. Tadi semua. Ada sahabat yang sudah belajar hakikat. Tadi semua. Sudah mengerti Abdullah. Semuanya Allah, Allah. Tapi tubuhnya belum jadi aminah. Masih pelit. Bahil. Kikir. Tadi semua. Maka tubuhnya belangsak. Karena kamu belum jadi aminah. Punya duit sedikit aja otaknya udah belok. Punya kekayaan sedikit saja udah belok. Inilah. Padahal seharusnya Muhammad itu lahir dari Abdullah. Dan tubuhmu yang sudah jadi aminah. Yang sudah amanah. Yang sudah tablik. Yang sudah fatona. Yang sudah siddiq. Lahirlah Muhammad pada dirimu. Islammu sekarang jadi muslim. Imanmu sekarang jadi mukmin. Kamulah mukmin itu sekarang. Kamulah muslim itu. Kamulah muhsin itu sekarang. Dan kamu sudah menjadi sujud. Tubuhmu sudah jadi masjid. Tadi semua. Tadi semua. Tak usah lagi cari masjid di luar diri. Kau sudah jadi masjid itu sendiri. Sujud masjid. Maka sadarmu itu saya sholat. Tadi semua. Maka akhirnya seluruh kegiatanmu menjadi sholat. Akhir kegiatanmu sudah menjadi dzikir. Semuanya. Bahkan tanpa ucapan. Tanpa perbuatan. Maka semuanya adalah menjadi ibadah kepadamu. Apa itu ibadah? Abadah ya'budu ibadatan. Mengabdi. Kamu sudah jadi wayang yang sudah sadar diri. Wujudmu diwujudkan. Maka kamu sekarang sudah kembali. Tabayat tubuh taubatan. Maka sekarang kamu sudah menjadi titik nun. Yang akan dibawa oleh perahu Nabi Nuh. Dan kamu di dalamnya aman. Man dakhalahu kana aminah. Pada saat kamu sudah masuk ke dalamnya, amanlah kamu. Surgalah kamu di dunia ini. Ya. Kembalilah kamu di dunia ini. Maka ayo bangun dari tidur. Bagaimana cara bangun dari tidur? An-nasu niyamun wa idza martu intabahu. Maka bangunlah. Maka Allah ajarkan bangun tidur. Maka di awal bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amata. Cuma manusia nggak sadar-sadar. Pada saat tidur itu kamu kembali sebenarnya. Nah, sebenarnya pada saat kamu tidur itu kembali pada Allah sebenarnya. Kalau kamu ngerti. Makanya kamu hilang kesadaran dirimu. Hilang kesadaran sebagai laki-laki. Karena Muhammad bukan laki-laki. Muhammad bukan perempuan. Hilang kesadaran dirimu. Jadi apapun kamu. Orang kaya, orang apa. Udah hilang. Kamu nggak tahu lagi suami. Apakah istri. Punya anak, punya motor, punya mobil. Karena la yamliku li nafsihi. Itu Tuhan sedang ajarkan pada kamu. Pada saat tidur itu. Tidur itu kematian. Sebetulnya. Kematian yang nanti pun sama kayak tidur. Maka sebenarnya orang-orang yang sudah rojiun. Tidak ada kematian. Dia tidur panjang. Tidur. Tidur dalam arti dia bangun. Tadi semua. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kamu sudah di sisi Tuhannya rezeki kamu itu sekarang. Rezekinya di sisi Allah. Karena kamulah Ar-Razzaq itu sekarang.
Kamulah Al-Ghani itu sekarang. Kamulah Al-Mughni itu sekarang. Kamulah Al-Aziz itu sekarang. Kamu sudah jadi Malikin Nas, Rabbin Nas, Ilahin Nas. Semua, ya. Karena kamu sudah selesai. Maka Tuhan ingatkan dalam banyak ayat, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Semua hidupkan, matikan, hidupkan, matikan, supaya kamu ngerti siapa hidup, dan supaya kamu mengerti tidak ada mati. Maka pada saat kamu didohirkan pun bangun, nah nanti pun begitu, nggak ada bedanya. Sebetulnya tidur sama dengan nanti kamu lepas, nggak ada bedanya. Sebenarnya kalau kamu udah ngerti, maka tadi kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Siapa fi sabilillah itu? Yang berjalan di jalan Allah, oleh Allah, dengan Allah. Dia sudah syuhada di alam ini. Syuhada itu bukan mati ditebas pedang, tapi kamu yang sudah mau mengorbankan dirimu, al-mutu qabla antamutu. Yang kamu sudah mati sejroning urip. Yang kamu sudah bangun dalam tidur. Karena dalam konsepsi Allah, kamu yang tidur, sebetulnya kamu bangun. Tuh. Begitu bangun, sesungguhnya kehidupan ini kematian. Begitu mati, hidup. Nah, kalau kehidupan ini kematian, kalau begitu, ayo mati. Supaya kamu hidup. Karena yang hidup yang bisa tumbuh. Karena yang hidup yang bisa berbuah. Pohon pun hidup dengan hidupnya. Semua, ya, semua. Maka mari sedikit supaya ada dalil pada kita. Marilah kita lihat hikam. Maka ngaji hikamnya juga percuma orang ngaji hikam kalau nggak ngerti hakikat. Hanya dongeng saja dia. Maka tadi banyak orang sekarang guru-guru rohani ngaku mursyid. Dia nggak ngerti gimana cara mengembalikan, hanya ngomongin resep aja terus. Tapi gimana caranya mengembalikan nggak ngerti. Masaknya gimana nggak ngerti. Bagaimana melakukannya nggak ngerti. Tapi nggak ngerti gimana prakteknya. Jadikan tubuhmu hamba, nggak ngerti prakteknya gimana. Yang ada bedanya juga akhirnya. Akhirnya kamu hanya cukup merasa sebagai ma'rifat. Orang yang sudah merasa ma'rifat itu nggak ma'rifat. Orang yang sudah merasa kenal dengan Allah itu pasti belum. Inilah Abah menyaksikan banyak orang yang ngaku dirinya mursyid. Tapi ternyata lihat latifah kolbinya. Latifah kolabnya. Masih kemanusiaan yang masih muncul. Bagaimana dia membawa kamu pada Allah. Kalau dia sendiri masih dalam kegelapan. Tadi semua, ya. Inilah si Athaillah ingatkan di dalam ini. Al-Aqwanu dohiru hagirat. Itu sesungguhnya Al-Aqwan, kehidupan lahirnya ini ada tipuan semuanya. Kamu jadi cepot, jadi Arjuna, jadi apa, jadi apa, jadi apa. Jadi guru, jadi olahragawan, jadi petani, jadi guru, jadi dokter, jadi tentara, jadi hanya tipuan. Hanya melihat nur afal Allah pada dirinya. Tadi semua. Maka kata Allah, wa mal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Mata'ul gurur itu fata morgana. Kelihatan ada, tapi tidak ada. Maka tadi kata Abah, pada saat dalang itu ingin manggung, yang ada hanya dalang. Tapi pada saat dalang itu sedang manggung, yang nampak hanya wayang. Nah, kehidupan ini adalah dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Ya, terserah dalang mau bikin Mahabharata, mau bikin Ramayana, atau dalam Quran mau bikin Uhud, mau bikin Badar, mau bikin dalang yang ingin perlihatkan dirinya pada Uhud, pada Badar, pada Mahabharata, pada Ramayana. Tadi semua. Ini hanya tipuan saja. Tadi semua. Makanya wabatinuha ibratun. Nah, itulah ibrah, pelajaran wabatinnya. Panapsu tanduru ila dohiri girotiha. Dan adapun tubuh badanmu itu, maka yang selalu memandang tipuan lahirnya. Ini hanya sekarang menghukum dikopir, bid'ah. Itulah penyakit kulit. Maka kata orang yang ingin pada Allah harus bebas penyakit kulit seperti Ayub.
kamu harus mampu memandang seluruh af'al makhluk, seluruh apapun hanya Allah. Nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, nggak ada Kristen, nggak ada apapun. Adapun urusan dirinya adalah biarkan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tadi semua ya. Nah di situ juga harus ngerti kalimatnya lakum dinukum waliyadin. Nah ini. Ingat kata Abah juga. Ada syara'a, ada mansakan. Tadi semua ya. Jadi nafsu tanduru ila ghairi girotiha wal qalbu yanduru ila batini ibrotiha. Sedangkan hati inilah jiwa memandang pelajaran batinnya. Jadi Abdullah. Jadikan Abdullah dulu. Tadi semua. Barulah tubuhnya menjadi Aminah. Tadi semua. Rasa batin dohirkan pada rasa dohir. Menyayangi, memaafkan. Semua. Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afuwun Karim. Tadi semua. Ya. Kemudian barulah kamu bisa meringkas dunia ini. Itu yang dikatakan adalah oleh Syekh Athaillah adalah tentang maka kalau seandainya kamu itu berada pada sisi kami, tadi semua ya. Kalau kamu itu berada pada sisi kamu adalah man abadahu li syai'in yarjuhu minhu au liyadfa bi ta'atihi adalah warudal uqubati anhu fama qoma bihaqqi awsafihi. Barang siapa beribadah kepada Allah karena mengharapkan sesuatu darinya atau menolak kedatangan hukumannya dengan ketaatan kepadanya, maka belumlah dia menunaikan sifat-sifat dalam. Tuh kan begitu. Jadi kamu itu kalau sholat hanya mengharapkan dari dia, berarti kamu itu nggak ngerti siapa yang sholat. Tadi. Kalau kamu riyadhah, sholawat, dzikir, mengharapkan, itu berarti kamu nggak tahu. Maka tadi, barang siapa beribadah kepada Allah karena mengharapkan sesuatu darinya, atau menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan kamu tuh nggak ngerti hewa yang tolol. Semua. Kamu tuh nggak ngerti. Semua. Ya. Maka inilah. Maka bagi orang-orang yang sudah di situ sudah mengerti, mau taat sama saja dengan maksiat. Kalau ngerti, ya baca kitab Risalah Kusyairah. Maka maksiatun aurasatullan wabtikoron khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaro. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa butuh. Tadi dari mana aku bisa berbuat taat? Tubuh ini tersalah dalang, jadi rahwana pun dalang. Yang aku membuat aku rahwana pun dalang. Ini harus pahami ya. Pemahamannya jangan dibawa ke syariat. Ini ngomong hak. Ini kadang-kadang orang kalau ngomongnya hakikat suka dibawa ke yang nggak beda lagi hukumnya. Dari semua. Ya. Jadi kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina. Tadi kata Abah juga. Kata Imam Kusyairi. Orang maksiat. Yang sudah mampu melihat dia adalah wayang. La haula wa la quwata illa billah. Maka sesungguhnya dia adalah ibadah di sisi Tuhannya. Seperti iblis hari ini. Gitu. Tapi orang yang melakukan ketaatan tidak mampu menyaksikan dalam maksiat. Inilah harus dipahami. Jadi sahabat, inilah tujuan dari awal, bukan untuk maka kita pahami adalah ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad dari semua ya. Nah, ini yang pertama yang harus dipahami adalah sesungguhnya siapa dari kita tadi semua ya. Makanya kamu sudah bisa kembali ke akhirat hari ini. Al-atayyu ya. Al-atayyul haqiqiyyu antat wiya masafatad dunya anka hatta tarol akhirata aqroba ilaika minka. Tadi semua. Pelipatan hakiki adalah dilipatnya jarak dunia. Ada nafikan la hayyun la ilmun la sami'un la basirun. Dengan narik napas tadi Allahu haqqun Allahu hayyun Allahu qayyum. Tapi bacakan pada tubuhmu tadi semua adalah kembalikan salam pada dirimu. Assalamualaikum jat. Assalamualaikum ya nur.
Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Ibrahim, salam. Itu pada tubuhmu sebetulnya semuanya. Karena kamu adalah kerajaan dia. Sadarkan dulu itu. Maka al-atoyul hakikiyu, yang disebut dengan toyul ardi itu adalah melipat tubuhmu, menapikan keberadaan dirimu. Karena matahari pun pada dirimu. Ada kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, maka disinilah pengakuan kepada kita adalah mana'aka antadda'iya ma laisa laka mimmalil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan milikmu. Arjuna tidak boleh mengakui punya Rahwana. Bima tidak boleh mengakui punya. Semuanya adalah sudah memiliki. Tadi tidak boleh mengakui. Itu aturan main dalam negeri pewayangan. Tapi dalam aturan wayang dengan dalang, apa yubihu laka antadanya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah boleh Arjuna mengklaim gagahnya itu sifat dia? Karena dia itu digagahkan oleh dalang. Dia wujud diwujudkan oleh dalang. Dia hidup dihidupkan oleh dalang. Apa boleh kata Syai'illah? Apa yubihu laka antadanya wasfahu wa huwa rabbul alamin? Tidak boleh. Itulah manusia adalah seluruh makhluk itu tidak punya sifat. Hanya menerapkan sifat. Semuanya makhluk ini tidak punya af'al sebetulnya. Maka itulah kenapa kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah dan dalang telah menciptakan seluruhnya wayang itu dan seluruh gerak yang ada pada wayang itu. Itu Quran. Coba kita balikan kepada wayang, sama aja kan pada dasarnya. Cuma bedanya nanti kalau wayang berpisah antara wayang dan dalang, nah kamu itu ya wayang ya dalang. Nah itu, kamu itu adalah abid ya ma'bud. Kamu itu adalah hamba ya Tuhan. Kamu itu adalah makhluk dan khalik. Nah, disitulah kesadaranmu di mana posisinya. Maka Allah suruh kembalilah, gitu kan dari semua. Tadi wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Tadi tubuhmu sudah mendapatkan surga. Maka tubuhmu akan keliling dunia menikmati tempat-tempat keindahannya Tuhan. Tadi semua bergegaslah tadi semua. Nah itu. Ini sahabat. Maka orang takwa itulah suruh bergegas tadi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mengalirlah di dunia ini sungai-sungai yang tadi semua. Jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Karena kamu sudah lagi bukan baru, kamu sudah kembali pada yang qadim. Dunia ini bukan lagi sebagai makhluk. Karena kamu tidak tertipu dengan gururnya dunia. Kamu melihat ini, tapi kamu melihat ibrohnya yang di sebaliknya. Abaha wis memenangkan Allah. Wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Abaha wis menangkan kepada Allah. Kepada segala perkara ini. Antanduro, lihatlah pada dirimu. Ikroklah, tiliklah. Wapi anfusikum apala tubsirun. Pada dirimu. Telitilah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Setelah kamu kenal sebenar-benarnya yang hidup pada wayang itu, nyatalah dia adalah manifestasi dari wujud dalang. Dia ingin gagah, jadi Arjuna. Dia ingin jago panah, jadi Arjuna. Dia ingin tinggi besar, jadilah dia Bima. Pada saat dia ingin bijaksana, jadilah Yudhistira. Bahkan dia pula yang mengutus Tuhannya, Semar. Semar ada Tuhan dunia pewayangan. Dialah Atman. Dialah merupakan Krishna. Maka di dalam kisah pewayangan itu selalu ada Rob. Rob bin Nas. Robnya kepada si wayang-wayang itu. Ilahin Nas. Itu. Robnya. Maka kata Rob ada kata Arbab. Kami. Jadi bukan satu mursyid itu. Rob. Dia
Ikutilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Itu ada untukmu di zamanmu. Kalau kamu masih terjebak pada Ahmad di Madinah, habislah riwayatmu. Udah, kafirlah sudah kamu. Karena dia adalah Muhammad, itu ada pada zamanmu. Mursyid bihada zaman. Dialah Al-Mahdi. Itulah maka kata Muhammad berkata, namanya sama dengan diriku dan ayahnya Abdullah sama dengan ayahku. Nah, dia ada padamu di zamanmu, pada masamu. Dia dohir. Itulah Semar pada pewayangan. Dari semua. Itulah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tadi semua. Karena dia sudah menjadi Yasin. Sebagaimana semua. Pada Ahmad bin Abdullah sudah jadi Yasin. Dan dia pun sebetulnya hidup di zamanmu. Dia juga hakikat Yasin. Dari semua. Dia sama. Hanya beda cangkang. Semua. Ya. Dia presiden juga. Karena presiden itu satu. Dulu pada Adam. Presiden itu. Cangkangnya Adam. Muncul dia. Si Adamnya ini mati. Muncullah. No. Presiden. Rasulullah Muhammad. Yang sebelum adanya. Dan setelah adanya kisah. Wayang ini di atas panggung. Semua. Tapi kamu jangan minta syafaat kepada makhluk ini semua. Mau disebut Ibrahim, Musa, Muhammad, semua makhluk. Tapi yang berikan syafaat dari mulai Adam, itulah Al-Mahdi. Adam itu adalah hakikatnya Al-Mahdi. Dohirnya, fiilnya. Maka tadi, Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Jadi Al-Mahdi itu adalah nur afal Allah pada tubuh si Ahmad itu. Nur afal Allah. Dialah Al-Mahdi. Maka kata Nabi Muhammad, Al-Mahdi. Maka ini nunggu-nunggu Al-Mahdi. Sampai koplok sekalipun. Nunggu Nabi Isa lahir. Sementara kamu masih pelit. Tidak akan ada lahir Isa. Kalau kamu sifat pelit, bahil. Karena kesadaran Adam itu tadi. Yang banyak ragu, banyak gelisah. Banyak menuntut, banyak nanya, banyak protes. Nafsul amaroh. Naiklah lawamah. Itulah kesadaran Yahya Isa. Mulai senang memberi. Walaupun masih belum sempurna. Memberinya masih kasihan. Tadi semua. Tapi naiklah nanti pada kesadaran Yusuf. Kamu sudah siap berkorban. Barulah kepada kesadaran Idris Darosa. Di Nutsul Mutmainah. Kamu sudah belajar. Itulah Idris sudah di sorga. Nah itu. Idris di sorga itu berarti. Kesadarannya sudah kembali kepada kesadaran ultrasonor. Kesadaran ruh. Tadi semua. Ya. Kalau ibaratkan tadi adalah pada kesadaran rokok ini. Nah sekarang sudah Idris itu sudah dipijit ininya dia. Apa namanya? Trek. Nih. Saya ada yang trek, ada yang enggak. Nih, nggak mau bunyi dia. Ini dah contoh juga manusia yang diklik-klik udah nggak ada juga. Karena sudah jadi Abu Jahal. Semua. Inilah sahabat, silakan. Saya Abah bertanggung jawab kalau kamu ikutin cara Abah. Semua. Dan itu saja. Karena kita ini kembalikan pada posisi adalah pada posisi dalang, bukan pada posisi wayang. Karena ini adalah dongeng tentang, maka itulah kehidupan ini kata Abah adalah malam yukbil ala Allahi bimulatafatil ihsani kida ilahi bisalasil imtihanin. Barang siapa tidak menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikannya, ia akan ditarik pada tadi. Pada saat kamu tidak kembalikan, tidak dipijit, klik bahwa kamu itu adalah melahirkan Muhammad, maka kamu akan ditarik, tubuhmu itu diberikan kesulitan. Tadi semua, ya. Maka mulailah kehidupan ini menjadi neraka. Persoalan. Karena kamu tidak mengembalikan apa namanya. Semuanya ada sisi kamu. Tadi, ya. Maka itulah dikatakan. Ukhruj min awsafati basyariyatika an kulli wasbin munakidin li ubudiyatika
litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariba. Keluar dari sifat kemanusiaan. Pijitlah. Kalau ini ese pada rasa dohirmu, sekarang pijit supaya yang ada rasa batinmu. Berarti wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang sudah Allah adakan, karuniakan padamu. Melihat kebalikan pada basar, mendengar kebalikan pada sama, bicara kebalikan pada kalam, hidup kebalikan pada hayat, wujud kebalikan pada diri, supaya wujudlah Allah pada dirimu, pada wujud Muhammad. Tuh, karena tubuhmu jadi Aminah, ruhmu sudah jadi Abdullah, lahirlah Muhammad sekarang. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabi. Khatamun nabi bukan nabi terakhir. Tadi semuanya adalah penutup perjalananmu menjadi Muhammad. Karena awalnya Muhammad, akhirnya harus Muhammad. Kalau mati sebagai bukan Muhammad, ya itulah kesia-siaan. Maka untuk melatihnya ada ukhruj min awsafati basyariyatika an kulli wasfin munakidin, dari semua ya. Di ubudiyatika, dan keluarlah dari sifat itu. Kalau tidak, maka semua kehidupan ini, dan Allah dia pun sudah mengatakan al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih law hajabahu syai'un la satarahu ma hajaba walau kana lahu satirun la kana liwujudihi hasyira. Allah tidak terhalang, dalang tidak terhalang. Kitalah wayang yang terus menghalangi pada dia. Keberadaan dirimu, hidup dirimu, wujud dirimu. Mengakui sifat wujud pada milikmu, sifat hidup milikmu. Inilah akhirnya hidupnya terkatung-katung. Maka segala permintaan yang kamu lakukan dengan tubuhmu, ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Permintaan tidak tertahan. Permintaan tidak tahan sesama kecuali oleh dia. Nah, tidak ada permintaan. Maka hadirkan dia. Da'a yada'u. Doa itu da'a yada'u. Bagaimana caranya? Pijit. Ini kayak ini. Al-mutu qabla damutu. Klik. Da'a yada'u. Maka permintaan tidak sulit kalau yang minta dia kepada dia. Karena yang boleh minta pada yang ada, hanya yang ada. Hanya dia yang ada. Yang boleh minta pada yang ada, hanya yang ada. Hanya dia yang hidup. Yang boleh meminta pada yang hidup, hanya yang hidup. Paham tadi semua ya. Wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Dan permintaan tidaklah mudah selama kau minta dengan yang mati. Kalau seandainya si rokok ini adalah dia yang ibadah, yang sholat, yang puasa. Jadi pijit nih rasa eseknya itu tadi. Ingat kata Abah juga, kehidupan ini adalah dia satu yang berwajah dua. Tadi semua ya. Seperti tadi, benang berwajah dua. Kapas. Ya. Kapas itu sudah ada pada benang itu. Karena dia ini permainan dia. Dialah Muhammad itu. Itu dari semua. Maka selama yang meminta, maka Abah sudah ajarkan bagaimana da'a yarda'u menghadirkan dengan menekuk lidah, menahan nafas. Tadi jadi ya, bagaimana kembali kepada dia dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, berarti kamu adalah di dunia ini ya siap-siap menderita. Tadi semua ya. Sholat sia-sia, puasa sia-sia, semuanya. Ya. Tapi kalau kamu sudah da'a da'u, maka insya Allah kamu sudah semuanya bernilai ibadah. Berdiri pun sholat, duduk pun sholat, diam pun sadar. Tadi semua sholat, maka itulah akimis sholat, bukan amilus sholat. Sholatnya sudah terbagi dipotong-potong. Tuhannya ada di duhur, ada di ashar, ada di maghrib, ada di isya. Semuanya sudah jadi Allah. Allah ada semua waktu. Dari semua. Ya. Tapi kalaupun kamu melakukan maktubah itu, sadari bahwa sesungguhnya kamu sedang laib bareng. Itu aja. Ini sholat pun lupa lagi. Dari semua. Sebenarnya yang disebut sholat itu merasa laib bareng bersama dia. Yang disebut dikir itu bukan menyebutkan la ilaha il, bukan. Itu nyebut. Tapi dikir itu ingat. Tapi ingat itu hanya terjadi kalau kamu sudah kenal. Maka tadi harus ketemu dulu tadi Robbinas tadi. Rasul tadi.
Supaya kamu bisa bersahadat melihat dia. Tapi melihat dia bukan melihat tubuhnya. Tapi melihat Rasulullah ruhnya. Dan melihat Allah di sebalik ruhnya. Maka tadi Rabbin Nas. Robnya manusia itu manusia. Malikin Nas. Rajanya manusia adalah manusia. Ilahin Nas. Nah itulah ya. Inilah yang harus dipahami. Kalau tidak demikian maka kehidupan ini. Maka Syaikhullah mengatakan la tastagrib wuku al akdari madum tapi hadidar. Jangan kau merasa aneh dengan terjadi berbagai kesukaran hidup. Ya kan? Ya pastilah. Karena kamu adalah Abu Jahal. Semuanya. Ada sholat untuk jajah dia. Duha untuk jajah dia. Tahajud. Allahu Akbar. Padahal dia Syaikhullah sudah mengatakan la tatlub iwadun ala amali lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Jangan engkau meminta imbalan atas amal yang bukan kamu pelakunya. Kalau wayang itu sholat, sholatnya itu dalang. Yang wayang itu ruku, rukunya dalang. Kalau wayang itu berdoa, karena dia yang minta pada dia. Nah itulah konsepnya. Kenapa dia napah tupihi mirru'i. Supaya dia berkomunikasi dengan dia dari apa yang ada pada dia. Karena yang tahu dia hanya dia dan apa yang ditiupkan dia kepada dirimu. Bukan jasadmu itu. Maka selama ada pada jasadmu itu 1 triliun kamu hidup. Nah kamu mungkin nggak paham. Di sinilah Abah juga buka bocoran. Manusia ini ada yang sudah ribuan kali tetap langsa. Hidup di dunia makin susah. Akhirnya pindah tubuh binatang. Tadi semua. Karena manusia itu nggak paham-paham. Tadi semua. Ya. Kalau kamu masih yang ada jasad, ruh kamu itu akan pindah pada tubuh binatang. Dan Quran sudah mengatakan. Lebih dari 20 binatang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada manusia yang minta jadi babi. Ya Allah. Kalau begitu saya tahu jadi manusia ini. Lebih baik saja. Ternyata babi itu lebih mulia dari kita. Maka itulah Nabi bersabda. Man akhraja nafasin. Bighairi ridikillah fahuwal mayyit. Siapa yang tidak sadar masuk napas keluar. Maka disitulah tadi. Nah. Ha hi hu hak itu adalah hak. Semua ya. Semua ya. Sambungkan. Tekuk lidahnya, rasakan. Matikan penglihatan. Lahayun. Tiada hidup. Tahan napas. La alimun. Kembalikan. Kosongkan pikiran. Semua. La sami'un. Budegan telinga. La basirun. Butakan matamu. Maka itulah. Untuk komunikasi dengan dia. Ujungnya la sautin la harfin. Pindahkan daripada. Buang alifnya. Dari Allahu nurus samawat kepada lillahi nurus samawat. Masuklah kepada lahu ma fis samawat. Tinggallah kul huwallahu ahad. Setelah itu la sautin la harfin. La ilaha illallah, la ilaha huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Disitulah cukup kau bernapas saja sudah sholat selamanya. Sadar pada hidup. Karena tadi man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Mislul hayawan. Kamu binatang. Ulaika kal an'am. Bahkan kamu lebih sesat dari binatang. Maka sekarang saksikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Manusia sekarang sudah sadar tidak sadar sebetulnya. Hanya dilihat oleh orang hakikat. Ulaika kal an'am. Tapi kamu akan tahu pada hari kelahiran. Kalau kamu sudah berkali-kali hidup tapi tidak pernah sadar dan tidak mengembalikan, maka pada hari H dari udelmu akan keluar siluet kemana kamu pulang. Tapi bagi orang yang sadar, insya Allah, kayak Abah sekarang, pada saat kembali ditanya, mau jadi apa? Tuh, mau jadi raja kah? Mau jadi sultan? Kan Muhammad belum ditanya oleh Allah. Pada saat ditajalikan, Muhammad mau jadi apa? Mau jadi Sulaiman? Ternyata itu berlaku pada semuanya. Sekarang suruh milih tempat. Mau lahir di mana? Mau jadi apa? Mau jadi raja? Mau jadi apa?
Kamu berhak memilih. Itulah yang disediakan oleh hadis. Kamu dapatkan 7 pintu sorga yang kamu boleh memilih. Ini boro-boro milih pintu surga. Mati pun masih nggak sadar-sadar. Dan itu hanya diberikan waktu ribuan tahun. Dan kalian itu sadar nggak sadar, kalian sudah ribuan tahun. Sebenarnya perjalanannya. Kalau nggak sadar juga, akhirnya terpaksa. Dirimulah yang menjadikan tubuhmu binatang. Sifat yang pada dirimu bukan menunjukkan takhallaku bi'alaqillah, benci, dengki, hasud, marah, dendam, hina. Itulah yang menjadikan tubuhmu binatang. Pertama bahimiah dulu. Masuklah ke syubuhnya. Masuklah ke syaitonnya. Itulah kepulangan makhluk. Surat Waqiah. Ashabul simal. Ashabul yamin. Sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Cuma sayang. Yang kembali pada Allah itu. Yang air itu jatuh dari semua hujan itu dari laut. Yang jatuh ke laut itu sedikit. Tadi sisanya nanti jatuh di gunung, di sawah, di apa semua. Semakin jauh dia. Bahkan perjalanannya itu air itu. Di tengah jalan diminum dulu babi. Diminum dulu anjing. Itulah kisah orang yang susah. Tapi orang yang sudah dekat pemahamannya insya Allah lahir lagi. Kemudian dia sudah dekat dengan laut. Dia jatuh di laut. Maka itu tadi. Terkadang bayi yang baru saja belum lahir sudah pulang dia. Saya tidak mau wujudnya itu kembali ke sini ke dunia. Udahlah Pak. Ya Allah saya udah ngerti saya hidup saya. Cukup di sini saja. Yang penting saya punya syarat. Saya pernah punya ibu. Nah, gitu. Dan saya ingin kembali. Matikan. Ada lagi udah setahun baru saya lagi lucu-lucunya. Tapi ruhnya sudah rojiun. Matikan. Kan tujuannya adalah kembali. Bukan matikan dalam arti mati. Sebenarnya dia itu adalah akan kembali. Tapi selesai karmanya. Dia tidak harus lagi menjalani kehidupan. Dalam kehidupan susah, surga lah selamanya. Kalau kamu ngerti, karena dunia ini akhirat, kata Abah juga. Dunia ini akhirat, ingat itu. Karena yang akhir ini yang awal. Yang dohir ini adalah yang batin. Maka ijtimakan awal, akhir, dohir, batin. Dan adapun amaliyahnya, Abah sudah banyak ajarkan. Cara makan, cara minum, cara beristinja. Bagaimana membuka istinja, menutup istinja. Itu kalau mau tadi semuanya. Kalau nggak begitu berarti kamu beol itu hanya menjadikan WC aja dunia ini. Akhirnya makanan balik lagi mana kamu. Makanya tadi karena dunia ini sudah jadi WC besar. Karena manusia tidak bisa istinja. Karena seluruh yang kamu makan itu ruh. Ingat itu. Pada nasi, pada apapun semua. Dan semuanya Muhammad. Tapi kamu jadikan iblis semuanya. Semua. Ya, inilah. Maka kalau hari ini tidak dibuka, maka Abah sudah gabungkan dari seluruh aulia sedunia. Soalnya Abah dikasih tugas menyatukan dari timur, dari barat, dari selatan, dari menjadi satu danau, satu tempat. Adalah untuk kembalikan pada rasa yang utama. Ibaratkan dari Borobudur, dari Kamadatu pada Rupa Datu. Abah ingin hanya membawa kepada Arupa Datu. Pada puncak dari perjalanan kepada Sidroh Al-Muntaha. Silakan itu semuanya. Maka Abah saya ingatkan kalau tujuan kamu hanya untuk mencari kemuliaan dunia, sia-sia ikut Abah itu semua. Ya. Tapi pada saat kamu sudah kembali padanya, dunia ini menjadi milikmu. Karena dia sudah Allah katakan dari awal wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kulamin. Tapi Allah sudah marah wala taqraba hadhihi sajaro. Kamu malah kamu makan buah huldi. Kamu yang ada, kamu yang hidup, kamu yang wujud, kamu yang berilmu. Akhirnya manusia terjebak dari semuanya. Sehat semua. Maaf tadi malam Abah nggak bisa live, kemarin juga bisa live. Jadi sekali lagi Abah ingin melatih. Cukuplah kata Abah juga sebenarnya. Cuma tadi pagi, karena sebetulnya tadi malam pun di pengajian Abah nggak ikut ngaji. Nah, cuma jangan lupa nanti yang biasa. Nah inilah yang Abah selalu ajak. Ayo ikut atakoh. Karena yang memang teorinya mudah. Tapi prakteknya itu yang penting. Maka di atakoh itu sebetulnya tadi.
belajar menjadikan tubuhmu aminah. Maka itulah supaya melahirkan Muhammad dengan sholawat nariyah itu 4 itu adalah melahirkan itu. Supaya ruhmu adalah jadi Abdullah, hamba Allah. Maka dikirnya la ilaha illallah itu supaya menjadi Abdullah. Tiada yang ada kecuali Allah, tiada yang wujud kecuali Allah, tiada yang hidup, itulah la ilaha illallah, nafi isbat. Dan tubuhmu dalam menjadikan Muhammad, mim ha mim dal. Maka pahami tentang Muhammad hakiki, Muhammad hak, Muhammad harid, Muhammad majazi, untuk melihat Muhammad pangkat derajat yang di Madinah itu hanya cara mansahkan pada orang-orang yang hidup di sekitarnya. Tapi ada Muhammad pada zamanmu. Ingat itu. Ya. Inilah kesalahan terakhir zaman ini semua. Karena menafsirkan ini yang salah. Tadi semua ya. Karena awal pun kisah Muhammad, maka harusnya Muhammad itu tidak pernah berakhir. Karena dia adalah Allah. Maka kata apa? Wujud alam dunia ini Muhammad. Maka oleh karena itu. Ini hanya akan dijadarkan, dia tiadakan. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti bumi lain. Langit diganti langit baru. Kamu juga diganti jasad baru. Semua. Karena ini kisah Tuhan yang tidak. Dia kan sudah kodim. Muhadas tapi kodim. Maka segala yang nampak ini kodim. Sebenarnya. Segala yang panah ini yang bako. Sebenarnya. Itulah tergantung kamu melihatnya. Kemampuan kamu. Menjadikan ini negeri akhirat. Tadi semua. Kalau tidak berarti kamu mengabdi ini dunia, maka wamal hayatud dunia ilama hanyalah tipuan. Tertipulah manusia dengan tagoyurnya segala makhluk, dengan tidak ada dan adanya, dengan sifat baik dan sifat buruknya, dengan agama ini dan agama itunya. Itulah insya Allah di Muharram ini kamu harus bebaskan daripada, merdekakan Ayub dari penyakit kulit, Yakub dari kebutaan, Yusuf keluarlah dari bui. Inilah buinya. Dan Yusuf adalah kita. Inilah iblis itu. Adam adalah kita. Inilah yang disebutkan Ibrahim. Dan Namrud, nafsul amarah adalah api yang ada pada tubuh kita. Selalu membakar kita. Sadar nggak sadar manusia penyembah api. Ya.